Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UPSI Cengkareng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dan sebelah saya ada. Nama saya Ronald Alfian Ramadan. Saya Fikir Priyansa Iskandar. Saya Adi Gurtanto. Nama saya Muhammad Reza Kurniawan. Nama saya Jordan Radinka. Nama saya Elisanggi Novalia. Nama saya Afif Auzi Suhari. Ya, di sini kami akan membahas tentang aliran sesat. Dalam kurung yang lebih dibahas itu adalah Syiah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan dulu tentang apa itu aliran sesat dan bagaimana ini dapat berkembang khususnya di Indonesia. Di firman Allah tertulis bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, adalah ajaran sesat atau aliran sesat. Menurut Oxford English Dictionary adalah pandangan atau doktrin teologis yang atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan. Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dan lain-lain yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa. Mereka semua percaya bahwa siapapun yang tidak sejalan dengan mereka bisa dianggap sesat. Di Indonesia sendiri, banyak sekali aliran sesat yang meresahkan dan sudah menjadi rahasia umum. Namun, dari banyaknya aliran sesat di Indonesia, kami hanya akan membahas. Pertama ada ajaran Salamullah yang dibawa oleh Lia Eden. Yang kedua ada Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, dipimpin oleh Ahmad Musadek. Dan yang ketiga, yang paling fenomenal sampai saat ini adalah Syiah. Baik, kita mulai pembahasan pertama, yaitu tentang sekte Salamullah yang ada di Indonesia atau sekte Sahabat 99 yang dipimpin oleh Lia Eden. Ajaran ini didirikan oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden dengan jemaat yang disebut Salamullah. Pada tahun 1997, dia ramai dibicarakan karena mengaku Imam Mahdi sebagai penyebar wahyu Tuhan. Dia juga menyatakan dirinya reinkarnasi Bunda Maria, sedangkan anaknya Ahmad Mukti adalah jelmaan Yesus Kristus. Saat awal didirikan, Lia Eden menggait seratusan orang penganut. Saat awal didirikan, Lia Eden menggait seratusan orang penganut dari beragam golongan. Pada Desember 1997, Majelis Ulama melarang perkumpulan Salamullah karena ajarannya dianggap menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Yaitu ada sedikit penjelasan tentang sekte Salamullah atau Sahabat 99. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan Gavatar atau biasa disebut dengan Gerakan Fajar Nusantara. Gerakan Fajar Nusantara ini adalah aliran kepercayaan yang dianggap sebagai salah satu penerus Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Aliran ini didirikan oleh Ahmad Musadek yang menyatakan dirinya sebagai nabi atau Mesias. Dan gerakan ini merupakan gerakan sinkretik yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Selanjutnya ada, menurut hasil penelitian Ketua LPPI Ahmad Jamaluddin, ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini sebagai pengganti kalimat syahadat yang biasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka ganti menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masih al-ma'uda rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi al-masih al-maw'ud adalah utusan Allah. Terus yang kedua ini dia meniadakan kewajiban puasa. Begitu juga yang ketiga, mereka juga meniadakan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi saya di sini ingin menjelaskan lanjutan visi dari Gavatar. Visi dari Gavatar itu yakni menginginkan terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera.
beradab, berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan yang Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas serta pemahaman dan pengalaman nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Sedangkan misi dari Gavatar tersebut itu ingin memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia. Selain itu, juga untuk memupuk saling pengertian dan kerjasama antar sesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian kesejahteraan dunia. Namun, kalau kita lihat dari tujuan, visi, dan misi dari Gavatar tersendiri itu memiliki sisi positif tersendiri. Namun, di balik sisi positif itu sendiri, ada beberapa hal yang tidak masuk dalam nalar pikiran kita atau memiliki ajaran yang tidak masuk di akal, seperti tidak mewajibkan sholat 5 waktu bagi pengikutnya, tidak mewajibkan puasa bagi pengikutnya, dan mempunyai syahadat yang berbeda. Mereka juga mengkafirkan orang lain yang tidak masuk ke dalam golongan mereka. Jadi gerakan ini juga termasuk kelompok yang berbahaya, dilarang oleh MUI karena alasannya itu adalah gerakan hanya mengatasnamakan agama tetapi tidak sesuai dengan agama itu, dan hal ini dan hal ini bukan menyerang fisik tetapi ideologi bagi para pengikutnya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kemunculan Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Mirza sendiri adalah pemberian gelar yang diberikan kepada kaum Ningrat, keturunan raja-raja Islam dalam dinasti Mogul yang berasal dari Persia. Sebutan hadrat biasa diberikan kepada wujud-wujud suci atau pada alim Rabbani. Sebutan Ghulam merupakan nama family. Jadi, nama asli Mirza Ghulam Ahmad adalah Ahmad. Pada masa Mirza Ghulam Ahmad terdapat berbagai perlawanan dalam Islam. Serangan itu datang dari golongan sekte Hindu, Arya Samaj, yang menjelek-jelekan pribadi Nabi Muhammad SAW, serta menjadikan orang Islam sebagai bulan-bulanan. Dia menangkis serangan demi serangan dengan artikel-artikel ke berbagai surat kabar. Dalam menangkis serangan itu, ia ancap kali menerima ilham yang mengandung kabar gaib yang kelak menjadi sempurna pada waktunya. Ia juga menulis buku yang bernama Barahin Ahmadiyah yang terbit pada Mei 1879. Itu untuk yang jilid pertama. Dalam buku itu, ia mengungkapkan keluhuran dan keindahan Islam. Ia membuat tantangan bila seorang penganut agama lain dapat menampilkan keluhuran dan keindahan lebih dari Islam, maka ia akan bersedia memberikan hadiah sebesar 10.000 rupiah. Tidak ada satupun orang yang sanggup memenuhi tantangan itu. Pada tanggal 23 Maret 1889, ia baiat oleh orang-orang kotanya yang berjumlah kurang dari 40 orang untuk pertama kali. Di antaranya adalah Al-Hajj Maulvi Makim Nuruddin yang kelak menjadi Khalifah Al-Masih setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat. Pada saat itulah ia dinyatakan sebagai peletak dasar pendirinya organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah Al-Ahmadiyah atau Jamaah Islam Ahmadiyah. Dan untuk yang kedua, ajaran-ajaran Islam. Menurut pandangan orang selain Ahmadiyah, sumber ajaran Ahmadiyah berasal Al-Quran. Al-Tazkirah yaitu buku yang memuat sajak-sajak buatan Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai kitab suci yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Allah. Selain itu, ajaran Ahmadiyah juga bersumber pada hadis buatannya. Di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk hukum-hukum, perintah-perintah, dan larang-larangan
halal haram, dan sebagainya yang semuanya adalah perkataan dari Mirza Ghulam Ahmad. Namun mereka meyakininya sebagai hadis. Para jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulnya berjumlah 5. Yang terakhir adalah kitab At-Tazkirah yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah awalnya memang didirikan di India pada abad ke-19. Namun keyakinan tersebut kini merambah hingga ke berbagai penjuru dunia. Beberapa kalangan ada yang membagi kelompok menjadi 2 aliran, yakni Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Pandangan kenabian Ahmadiyah Qadian tersebut berbeda dengan pandangan Ahmadiyah Lahore, sekalipun Ahmadiyah Lahore secara implisit memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Mereka membagi kategori kenabian menjadi 2. Pertama, nabi hakiki, yaitu yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa syariat. Kedua, nabi lugawi, yaitu seorang manusia biasa tetapi banyak persamaan yang cukup signifikan dengan para nabi yang lain. Dalam arti ia juga menerima wahyu. Wahyu yang diterima oleh nabi bukanlah yang dapat berfungsi sebagai syariat meskipun banyak mengandung pengetahuan dan berita gaib. Nabi dengan kategori ini sering juga disebut dengan nabi bukan hakiki. Selain ajaran di atas, terdapat berbagai macam ajaran-ajaran yang ada di Ahmadiyah yang tidak dapat dituangkan sekaligus dan panjang lebar, serta pernyataan-pernyataan di atas merupakan sebagian garis besar ajaran yang diajarkan dalam aliran yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ajaran aliran ini antara lain ialah membahas tentang perwahyuan yang diturunkan kepada nabi-nabi, konsep kenabian, konsep kekafiran seseorang, kekhalifahan, serta masih banyak lagi ajaran-ajaran yang tidak dapat dijelaskan seluruhnya. Tujuan dari ajaran Ahmadiyah menurut pendirinya ialah meremajakan moral Islam dan nilai-nilai kerohaniannya. Saya melanjutkan pembahasan ketiga, yaitu Syiah. Syiah berasal dari kata bahasa Arab. Bentuk dari kata ini adalah Syi'i dan Syiah. Adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah. Ali artinya pengikut Ali yang berkenaan tentang Quran surah Al-Bayyinah ayat Khairul Bariyah. Saat turunnya ayat itu, Nabi bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya Ali, anta wa syi'i atuka diimul faizun." Syiah menurut etimologi bahasa Arab Syiah Arab bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu peninggalan beliau. Oke, saya akan melanjutkan. Munculnya aliran Syiah terdapat 2 pendapat. Satu, menurut Abu Syahrah, Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. 2. Menurut Muhammad, Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi 2. Satu pendukung sikap Ali, kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali, lekak disebut Khawarij. Secara historis, pakar aliran Syiah terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Tazkiyah yang diselenggarakan di Dar al-Nadwa di Madinah. Pemilihan tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa sebagai wujud persaingan antara kelompok Ansor dan Muhajirin yang sempat mengancam pepecahan Islam.
Oke, selanjutnya di Indonesia, Surya Dharma Ali selaku Menteri Agama di Gedung DPR pada tanggal 25 Januari 2012 menyatakan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama menyatakan Syiah bukan Islam. Selain itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama pernah mengeluarkan surat resmi tertanggal 14 Oktober 1997. Ditandatangani Rais Am Muhammad Ilyas Rukihat dan Khatib Kiai Haji Dr. Andus Dawam Anwar yang mengingatkan kepada bangsa Indonesia agar tidak terkecoh oleh propaganda Syiah dan perlunya umat Islam Indonesia memahami perbedaan prinsip ajaran Syiah dengan Islam. Menteri Agama juga mengatakan Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tanggal 5 Menteri Agama juga mengatakan Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tanggal 5 Desember 1983 tentang hal ilwah mengenai golongan Syiah, menyatakan Syiah tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Oke, cukup sekian pada pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kita bakal kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kami adalah bahwa semua yang berhubungan dengan organisasi ataupun sekte keagamaan patut untuk dicari tahu terlebih dahulu mengenai tujuan mereka berada di sini, agar kita sebagai manusia tidak salah pilih dalam langkah dan memilih organisasi ataupun sekte keagamaan. Kita harus bersyukur pada Yang Maha Kuasa karena tidak terikat oleh aliran sesat, ajaran sesat apapun di tempat ini. Baiklah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan terlindung daripada hal-hal jahat ataupun buruk yang menyebabkan kita berada di aliran sesat. Saya rasa itu aja cukup. Saya Muhammad Ikhwan mewakili teman-teman saya dari kelas 13 6A25 UPSI Cengkareng. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKS. Tiga di belakang, gue bertiga di depan. Tapi jangan yang itu kalau bisa tuh. Yang enggak gue nanya Lu kemarin gimana? ini nih. Ini. Nah, udah lu di situ Ki. Tunggu ini laptopnya sumpah ribet. Nah, Oke, udah. Bentar dulu, gue mau cari posisi yang bagus. udah sih. Boyband mau klarifikasi saudara ya. Udah. Oke, cut. Kerohaniannya.